Tanya Audio ini mungkin bisa membantu, tapi subscribe. Ari Iswayudi absen Pak, monggo. Faris, Pak, efek vokal eksternal yang lumayan pakai apa? Lexicon bagus. Terus kalau nggak bisa nyeting blow on, pakai itu apa namanya Alesis yang microfob tapi yang original. Kalau yang KW blow on suaranya. Kalau bisa nyeting pakai Lexicon MX200 udah bagus, 300 malah lebih bagus. Saya sampun serap cat punya Maestro Musik, terima kasih. Fungsi Dacron dalam box speaker apa? Itu Ulung sudah pernah bahas di videonya masalah impedansi. Oke, saya ada titik setujunya supaya impedansinya geser ya kan ya. Tapi itu adalah tuning. Ada beberapa frekuensi yang kita sebetulnya nggak mau. Kita mau kurangin frekuensinya dikasih Dacron. Ya, tapi tak bilangin aja. Orang bule nggak pakai Dacron. Karena apa? Kayunya orang bule sudah dicocokin dengan speakernya. Dia udah ukur frekuensi tuningnya dan kayunya orang bule itu kayunya belinya ya itu aja. Karena apa? Pabrik bule itu pesan ke pabrik tripleknya itu khusus. Kalau di Indonesia repot. Karena apa? Bapak Ulung, Bapak Nano yang bikin box ya kan ya, disuruh kulak triplek 18 mili, disuruh kurak sak pabrik kan duit. Itu jawabannya. Makanya diakalin pakai Dacron supaya apa? Supaya kalau kayunya beda-beda, tripleknya beda-beda itu membantu Dacron. Itu jawabannya, Pak. Mantap barang-barang yang dijual Koko ya Mas Jai. Ya. Itu akustika dan impedansi tuning. Nah, itu jawabannya ya. Itu ekualisasi akustikal. Kok kasih tips triknya buat set sound system di wedding dari WO dan klien mintanya nggak mau kenceng tapi nggak bising di depan tapi mau suaranya rata nggak jelas. Oke, Bapak akan punya liner das, linernya dibanyakin, jangan punya 1-2 box, 2 kiri 2 kanan nggak cocok, 4 kiri 4 kanan nggak cocok karena 4 kiri 4 kanan itu Bapak cuman bisa dipakai jarak tembak sekitar maksimal 20-30 meter. Ya, kalau mau rata dari depan ke belakang ya Bapak minimal pakai 6-8. Nah, 6-8 balik lagi sewanya nyucuk gak. WO-nya ngomplain nggak mau kenceng. Linernya banyak itu bukan tambah banyak tambah kenceng, enggak. Justru Bapak tambah banyak speaker yang Bapak pasang, fadernya tambah turun, Pak. Tambah enak. Istilahnya apa? Headroomnya tambah banyak, powernya tambah gede gitu loh, Pak. Pak Aditya Solo. Nah, sekarang masalahnya lagi, Bapak disewa murah, mau dibawa speaker yang banyak nggak mau. Nggak cocok sama harga operasionalnya Bapak, itu yang pertama. Yang kedua adalah apa? Kalau speakernya dipasang banyak, digantung WO-nya, waduh ini nutupi dekorasi dan sebagainya, susah. Terus malah itu speakernya di-delay, nggak mau. Wah nanti di-delay kelihatan jelek, ini video jelek, pusing ya, itulah wedding Pak. Saya pernah jadi operatornya wedding, bertengkar melulu Pak, ya sama Pak, jawabannya Pak. Itu jawabannya. Terlambat hadir ya, monggo. Wih, sewanya si Song. Nah, ya toh, Bapak udah siapin kan? Nggak mungkin. Itu yang kenapa saya kalau datang ke pesta wedding nggak pernah kerasan. Karena apa? Soundnya nggak enak. Istilahnya apa? Yang denger itu loh, Bapak kalau mixing dangdut sampean, mixing wedding, ya toh. Mixing wedding loh, Bapak yang denger apa? Bass gitar, kick, snare. Tom-tomnya nggak denger. Simbal nggak denger. Terus kemudian apa namanya keyboard, terus kemudian kalau Bapak orkestranya cuma awu-awu buat pelengkap aja, terus vokal, udah selesai, nggak denger semua. Akhirnya apa? Mixing di wedding nggak komplit, nggak enak. Oke, kalau pakai power switching pakai diesel dong apa aman? Aman. Kalau tegangannya rata, hertznya bener, groundingnya bagus. Yang bikin jadi odong-odong nggak bisa nggak aman karena apa? Karena odong-odong ini naik turun, gensetmu nggak bener, gensetmu bener sih. Pak Joko Susanto, jumlah speaker mengikuti harga sewa, ya itu. Box oren atau vakum daunnya sing robekku, apa yang salahku? Salah, boxnya berarti kekecilan Pak. Karena box vakum itu namanya box itu jadi gini loh. Bapak punya box CLA misalnya, ya toh, kata Pak Guru CLA dan CLA. CLA itu modelnya A, itu nggak bisa semua speaker masuk volumenya Pak.
Itu kalau misalnya speakernya model istilahnya kayak speakernya itu kan ukuran CLA kan cocoknya pakai 18 RCF 18 X401 atau P300. Nah, Bapak kalau mau apa namanya? Mau speaker yang lain misalnya, saya nggak tahu ya. Yang pakai Audit ya, yang cocok ya. Karena saya bukan tukang box ya. Volumenya harus digedein gitu loh. Nah, volume digedein karena nggak semua speaker cocok dengan box yang ukuran volumenya sekian. Nah, problemnya adalah satu. Ini yang salah kaprah, ya toh. Dijawab, oh speaker bule jarang bisa dipakai dibuat box Audit. Karena apa? Karena nggak ada coatingnya. Mari gitu ada speaker yang sorry ngomong, speakernya dikasih Kevlar. Wah, harus dikasih body Kevlar apa? Pak. Bule lho Pak, kalau sing pakai Kevlar Pak. Supaya apa? Ya toh, supaya apa? Terus dipukul pakai palu Kevlarnya. Aduh, capek. Kevlar nggak bisa ngeluarin suara sub. Karena apa? Bapak dengerin suara speaker subwoofer tuh paling gampang. Blow on aja Pak. Tak ajari caranya. Kalau beli speaker mentah, Bapak pukulin, mek dek atau duk. Oh duk ini suara rendah. Mek bunyinya dek. Kayak suara rendah speakermu. Percaya omongan saya. Terus itu kalau nggak ada spek frekuensi respon loh ya, tapi kalau beli bule-bule kan ada. Kalau beli bule-bule ada, lihat speknya Pak, jangan diduk-duk gitu Pak, kayak orang bodoh Pak. Itu jawabannya Pak ya. Jadi itu kekecilan. Jadi kenapa kalau pakai speaker yang ada coatingnya atau Kevlar jauh lebih kuat, karena apa? Karena daunnya tebel. Kalau daunnya tebel Pak, SPL-nya nggak bisa kenceng. Akhirnya apa? Powernya harus dorongnya harus gede. Itu problemnya. Kenapa nggak bisa speaker yang berkevlar atau yang ada coatingnya jarang jebol, tapi powernya brodol bolak-balik Pak, karena kurang gede wattnya. Itu jawabannya Pak. Ya, itu untuk siapa Pak Ilham ya. Ini dijawab bantu sama Nano. Komponen tidak sesuai, box dan speaker harus dicuning ya. Nih. Setelah wabah naikin semua Pak. Ya, itu teori lah, naik sewa. Nanti kalau ada saingannya tetap banding-bandingan harga. Aditya Selo Organ, string sectionnya awur-awur, ben panggung ketok penuh, sewanya musik larang. Yes, itulah. Di Surabaya juga begitu, capek. Solusi setnya gimana kok kalau dimensi panggung 50 meternya tidak harus pakai liner 6 set? Apakah ada jenisnya yang lemah cover? Gak ada Pak. Jawabannya simpel Pak, nggak ada Pak. Liner itu makanya Bapak kalau beli liner, kalau bikin sendiri saya nggak bisa ngomong, no comment. Nanti kalau saya bilang bikinannya jelek, saya dipikir ngebully ya. Satu, liner itu bukan beli speaker sebetulnya. Bapak beli sekalian software prediksinya. Jadi kalau pakai 6 box atau pakai 8 box itu bisa tembakannya berapa jauh. Itu jawabannya Pak. Kalau pakai speaker yang biasa, yang spherical, yang Twitter 15-in atau Twitter 15-15 atau Twitter 12-12 atau Twitter 8-15, itu nggak bisa jauh. Karena apa? Karena bukaan dispersinya ini, bukaan dispersi apa ini? Horizontal ini apa vertikal ini? Vertikalnya ini terlalu lebar. Akhirnya apa? Kalau terlalu lebar bukaannya, kalau sudah kayak ibaratnya selang Pak, kalau dibuka selangnya semakin gede dia nggak bisa jauh Pak. Kalau selangnya dibikin kecil, karena liner itu dispersinya ininya atas bawahnya apa ini? Vertikal tuh atas atau ke bawah, bawah ke atas ya, lupa saya. Ininya sempit, jadi akhirnya dia bisa nembak jauh. Itu jawabannya Pak. Jadi makanya saya bilang nggak ada Bapak swab sedain. Itu Bapak harus mengerti masalah dispersi horn. Ya. Pak Joko Susanto, kok nanya fitur SPL speaker manajemen di Pro 2 kurang begitu Pak, mau dijelasin kok. Waduh Pak, dijelasin nggak ada barangnya, saya juga nggak hafal Pak. Jawabannya gampang. Kalau PEQ itu buat ekualisasi, terus kalau ada limiternya. Bapak kalau main ke toko pas saya ada stoknya, ayo kita belajar bareng Pak, gratis. Yes, di Semarang paling enak main di wedding budgetnya. Ya, tapi saya hancur-hancuran juga. Kok kabel subwoofer maksimal berapa meter? Saya sudah bolak-balik ngomong, ikutin softwarenya PE Calculate, di situ dijelaskan close-nya berapa, pakai berapa, wattnya berapa. Jadi saya nggak bisa jawab karena tergantung dari speakernya Bapak, wattnya berapa, powernya wattnya berapa, ininya berapa. Itu ya.
Ilham, siap Pak, matur suwun. Ya. Saya pakai dash event 210 3 persisi plus sub double 18-in 2 set. Masalahnya yang di depan mesti komplain kekencengan, si Malaka masih benernya. Lah ya sekarang gini, sekarang Bapak naruhnya gimana? Terus kemudian saya nggak pernah nyeting dash event 210. Kalau di RCF HDL 20 itu dia ada tombolnya yang ditekan. Bapak ini mau buat far fill atau medium fill atau buat down fill. Nah, kalau buat down fill itu ada tekannya. Jadi apa? Treble-nya nggak nyemprot Pak. Itu di RCF. Saya nggak tahu kalau di dash event 210 karena saya nggak jual. Nah itulah kalau ada fitur di situ cetek-cetekannya Pak, itu bisa dibantu Pak, cetek-cetekannya itu. Tapi kalau nggak ada, ya Bapak pakai loudspeaker management, kan ini mainnya two way. Kalau Bapak pakai ada yang misalnya 6 out ya toh, Bapak pakai 2 channel untuk box yang paling bawah. Itu apa? Gainnya kecilin Pak, atau treble-nya kecilin. Di situ di EQ aja. Nah, caranya nyeting adalah mikrofonnya taruh di depan sama mikrofonnya taruh di jauh. Nah itu dicek, itu samain levelnya. Kalau udah sama levelnya ya udah. Berarti yang di belakang sama di depan sama. Itu jawabannya Pak. Tapi kalau 3 box tembakannya 50 meter yes, nggak bisa Pak. Susah, nyetingnya susah. Beli lagi boxnya. Bos, saran untuk ambil simpel ringkas jumlah di angkutan tapi kencangnya pilih speaker T24 sepasang apa speaker array 1x12 spakbot yang punya Ashley. Waduh, ini jawab ini saya nggak tahu, nggak jual semua. Box Ashley saya nggak jual. T24 sepasang. Nah sekarang simpel aja gini loh Pak. Kalau mau kenceng-kencengan, boxnya lebih banyak pasti lebih kenceng Pak. Udah. Itu jawabannya Pak. Bapak Tarno, buat sub enak main berapa ohm? Buat mid enak berapa ohm? Nah sekarang gini, kalau buat sub enak berapa ohm? Kalau powernya Bapak kuat, kenapa pada waktu Anda main impedansinya rendah 8 ohm bassnya empuk, Bapak mainin 4 ohm bassnya agak atos, Bapak mainin 2 ohm bassnya atos? Sebetulnya Bapak iya terkena summing subwoofernya, boxnya tambah banyak, iya. Tapi kan Bapak nggak pernah ukur bahwa Bapak nggak pernah nyeting bahwa satu box isinya 4 ohm, satu box isinya 8 ohm, satu box isinya 2 ohm, kan nggak pernah nyeting seperti itu. Saya pernah. Jadi kenapa saya bisa cerita? Kenapa pada waktu dipasang 8 ohm sama 4 ohm jadi agak atos? Karena apa? Karena sebetulnya powernya nggak kuat. Semakin powernya Bapak nggak kuat, ya toh semakin bassnya semakin atos, nggak bisa keluar rendahnya. Kenapa? Karena wattnya nggak kuat. Jawabannya. Kalau wattnya kuat, mau 2 ohm mau berapa ohm, bassnya tetap empuk Pak. Saya pernah pasang 2 ohm, wattnya mumpuni Pak, nggak ada atosnya Pak, nggak ada masalah Pak. Gitu Pak jawabannya ya Pak ya. Buat mid enaknya berapa ohm? Sama Pak. Jadi semakin dipaksain impedansi semakin rendah, wattnya nggak kuat, dia akhirnya ngeluarin distorsi. Kenapa pada waktu dimainin 2 ohm pakai middle suaranya kasar? Karena apa? Distorsi campurnya itu Pak. Ya itu jawabannya Pak. Wahyu, kok untuk sub biar suaranya mantap lebih besar watt powernya atau speakernya? Ya pasti lebih besar watt powernya Pak. Kalau watt speakernya lebih besar berarti kan powernya nggak kuat Pak. Kalau sudah berani beli powernya wattnya besar, beli gensetnya yang gede. Karena banyak orang beli powernya gede tapi nggak beli gensetnya yang gede, akhirnya gensetnya megap-megap. Kenapa nggak bisa 50 Hz? Kenapa wattnya meternya goyang-goyang terus ya? Ya itu jawabannya. Otomatis kalau gensetnya besar ya solarnya tambah boros ya, itu semua berkaitan. Oke siap kok, terima kasih kok. Kalau ruangan tinggi 10 meter, lebar 12 meter, panjang 30 meter, ruangan pakai balkon enaknya pakai ground set atau landray ya, enak pakai landray. Terus rekomen berapa inch tergantung. Ya kan ya, kalau mau buat spek rock ya main 3-way landraynya, kalau mau dibuat main jazz-jazzan ya pakai yang 2-way 8 inch nggak ada masalah. Boleh Dalido, Pak menurut Pak speaker ACR buat pemula bagus nggak? Pak saya nggak jual ACR Pak, suruh jawab yang jualan ACR Pak.
ya, saya nggak tahu, saya nggak pernah nyeting pakai ACR. Ya kalau menurut bapak bagus ya dipakai, kalau menurut nggak bagus sama tetangganya kalah misalnya, terus kemudian boxnya sama, powernya sama tetangganya kalah, terus yang tetangganya speakernya lebih mahal 50.000, ya saya ngomong jelek pak. Ya kan ya, tapi kalau misalnya dibandingin yang 50.000 lebih mahal 50.000 atau 100.000 pakai ACR suaranya lebih bagus punya bapak ya, lebih bagus berarti pak, itu jawabannya. The Gombal Audio Juanda selalu hadir ya, monggo nonton, monggo. Ampun bos, maklum custom, semoga aku dapat customernya budgetnya mendukung. Tak suruh beli RCF atau merek sekalian biar nggak susah-susah ganjel dakron dan aku bisa menikmati untuk memanjakan telinga. Lah ini loh orang custom box. Kita di sini belajar ilmu. Kita tidak mau berdebat mana yang benar mana yang salah. Makanya kalau yang di sini ada yang berdebat sama saya, ya saya mending saya nggak jawab. Karena apa? Karena nanti perdebatan ujung-ujungnya nggak beli kok. Apa yang mau dibahas, ya kan ya, intinya gitu. Ini loh tukang box namanya Ulung, ya kan, supaya nggak ganjel-ganjel dakron. Dia tahu bahwa orang ini dakron tuh ya memang bantu untuk tuning, yaitu istilahnya anda yang di sini yang bikin custom box, ya kan ya, bikinlah ke orang-orang yang ngerti, jangan gergaji sendiri. Sorry saya ngomong, banyak orang yang di Facebook ini aduh stres aku nggak ya apa gergaji sendiri, habis itu hasilnya ditunjukin, ini salahnya di mana, ini benernya di mana, ini enaknya gimana, ini nggak mana. Kemudian ilmu saya diadu sama ilmunya Pak Guru, ilmu saya diadu sama ilmunya Ulung, ilmu saya diadu sama ilmunya Nano, ilmu saya diadu sama itu, nggak ada selesainya anda. Kalau anda mau nggak buang duit, ya toh, anda datang ke Ulung, anda datang ke Nano, aku mau bikin speaker. Nek suaranya enak tak bayar, nek suaranya gak enak gak tak bayar. Ayo, aku presentasi no. Nah itu caranya beli. Jangan mau ngirit, bikin sendiri terus gak enak nanya orang se-Indonesia. Bila perlu sak boleh-boleh ditanyain juga. Kon kapok. Ya mumpung hari ini saya menggebu-gebu tak jawab sama saya. Ya bukan saya mempromosikan Ulung atau Nano ya, enggak. Jadi saya juga pernah bikin box di Nano. Saya bilang saya kepingin subwoofer yang bassnya empuknya sekian, dibikinin sama dia, enggak kurang empuk, balik geraji lagi. Nah, memang saya pedang waktu itu boxnya jadi, kok ini harganya mahal soalnya ada salahnya, tak bayar. Beres toh pak, kok susah bikin jadi orang. Nah seperti itu. Sorry, waktu balik lagi boxnya larang, ya tak bayar. Soalnya apa? Bukan karena ada alasannya boxnya rusak, enggak, karena boxnya bagus, itu jawabannya. Kenal Mas Brit aku, saya nggak kenal sama Breo. Yang kenal anak buah saya namanya Ferry. Power sub DB Audio mantap, terima kasih pemakai DB Audio. Ya cuman banyak orang yang seneng power yang seneng power yang nggak ada apa itu klipnya. Jadi akhirnya speakernya jebol. Ya, akhirnya dianggap apa? Power ini wattnya gede sehingga speakernya jebol. Gemblung. Mau stres tak jawab nembe aku. Wih hari ini yang lihat gila, hampir 200 edan, biasanya nggak sampai sekian, biasanya 100 lebih. Stres. Apalagi yang mau nanya, ini saya nggak kerasa udah 1 jam lebih. Lung tak promosino lho Lung, Nano tak promosino lho yo. Ngono dodol Ulung dodol RDW terus yo, awas kon yo Lung yo. Tak siwak kon Lung. Kapok mana Ulung. Jos viewernya Doi Yonefron Han, kok cara penyambungan jack balan ke jack 1 RCA gimana? Ya ini namanya jadian balam kok. Jadi ya nggak bisa karena RCA unbalance, jack Canon itu balance atau jack phone stereo itu balance. Jadi kalau disambung ke 2 RCA ke 1 RCA nggak bisa karena jadi unbalance. Akhirnya ada ngereng atau noise. Mas Draon Jaya, bener kalau soal box contoh aja saya pernah ganti box Hoover asli jatuhan bawa pecah, diganti box sama tapi yang dijual di pasar harga 750-an, hasilnya beda meskipun semua tak pasang loh ya kan. Itu jawabannya nggak sama. Jadi Anda bikin speaker
Makanya saya paling ketawa kalau ada orang nanya sama tukang box namanya Ulung atau Nano, selalu ngomongnya apa? Minta ukurannya. Kalau saya jadi tukang box tak kasih ukurannya. Enggak yo, pasti keliru, pasti nggak enak. Karena apa? Bukan hanya ukuran. Speaker terhadap box cocok gak? Kalau speaker terhadap volumenya box gak cocok, itu sudah merusak speaker, itu satu. Ingat ya, speaker kalau sudah namanya cacat secara akustikal, itu ciri-cirinya adalah apa? Sarang nyamuknya warnanya kuning itu anjlok, itu cacat secara akustikal, itu nggak bakal bisa mau pakai box apa aja nggak bisa enak. Itu akibat dari Anda salah volume. Itu yang rusak cacat akustikal itu adalah box horn loaded. Jadi kalau bikin box horn loaded salah ukurannya, habislah tahu, buang speakernya Anda. Tapi bagi saya sebagai penjual nggak apa-apa, eksperimen lah terus. Karena apa? Ekonomi saya jalan. Semakin orang nggak eksperimen, semakin orang beli branded satu. Sekarang harganya dicek dari Surabaya sampai Jakarta. Beli subwoofer RCF 1 aja. Untungku 2 titik Pak. Soalnya apa? Dicek harganya udah jarang jadi. Tapi kalau Anda beli speaker komponen, untung saya juga dikit. Tapi apa? Bolak-balik Anda ganti. Rusak ganti. Tadi aku ganti nih. Makanya aku seneng. Ini jawabannya. Wes kangen kabeh ku, silakan. Pernah aku mixing di daerah pegunungan malam hari. Kok high-nya agak mendem. Mengapa demikian? Sehingga harus dibus high-nya. Ya, karena itu masalah kelembapan udara. Kalau kelembapan udara otomatis high-nya jadi mendem atau ngedof. Nanok cuk. Kamsiako, ya itu jawabannya. Ari Iswayudi, wek lho, iya ta. Mohon info speaker Bluetooth yang bisa stereo, rekomendasinya apa? Waduh, nggak ngerti Pak, nggak jual speaker Bluetooth Pak. Sorry Pak ya. Speaker Bluetooth yang bisa stereo. Bapak mau jualan DVD gitu dah Pak? Yang jelas Pak, nek Bapak profesional jarang pakai Bluetooth Pak, kecuali mau jualan DVD itu. Izin nyimak aku, semoga sehat terus. Saya punya speaker 2000 watt program power. Jika saya main di 4 ohm power dB yang cocok tipe apa ku? Gak kuat Pak, 2000 watt 8 ohm itu 4 ohmnya bisa 4000 Pak. Mau range-nya Pak, power trafo gak ada yang kuat Pak. Sorry Pak, saya bukan hanya kepingin jualan power Pak, tapi saya juga nyesuaiin Pak. Gak ada yang kuat. Yang kuat 2000 watt 8 ohm ini kayaknya power soft yang 3 pas Pak. Itu kuat Pak. Kalau power soft yang 1 pas juga nggak kuat Pak. Itu jawabannya Pak Imam. Speaker watt 2000 watt tuh besar Pak wattnya Pak. Gak main-main tuh Pak.